Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Is. Ya. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya untuk bisa saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, wawancara kali ini dengan Bapak itu merupakan salah satu pemenuhan tugas ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk tema wawancara kali ini yaitu mengenai praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum wawancara dimulai, monggo Bapak untuk perkenalkan diri dulu, Pak. Terima kasih Bu Isna. Perkenalkan, nama saya Tariwan SPD MM selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Sindang dan sekaligus membimbing Bu Isna sebagai calon guru penggerak. Terima kasih ya Bapak. Nah, ya. Nanti untuk wawancaranya kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Bapak ya. Silakan. Mengenai pengalaman Bapak sebagai pimpinan ketika mengambil keputusan. Selama Bapak menjadi pemimpin atau kepala sekolah, pasti Bapak menghadapi pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan itu mengalami dilema atau kebingungan ya Bapak ya. Boleh tolong diceritakan tuh Pak, ada kasus yang seperti apa ketika Bapak mengalami kebingungan ketika mengambil keputusan dan bagaimana langkah Bapak selaku pimpinan dalam memutuskan dari kasus tersebut. Anda Bapak. Terima kasih Bu Is. Biasanya kejadian yang sering dialami oleh sekolah adalah problema tentang siswa dalam kenaikan kelas. Siswa itu jelas dalam keputusan kenaikan kelas mempunyai 2 kategori, kehadiran dan nilai memenuhi KKM. Ketika tidak memenuhi itu, maka secara aturan sekolah tidak bisa menaikkan siswa. Tetapi dengan pertimbangan siswa itu mungkin karena kekurangan, karena rajin, karena EQ-nya juga bisa berkurang. Kedua, karena EQ-nya pandai, tetapi dia itu banyak halangan di rumah, sehingga persoalan itu perlu dibicarakan bersama di dalam rapat kenaikan kelas. Jadi ketika anak itu kurang dalam pelajaran atau KKM-nya tidak penuhi, tetapi dia itu rajin, anak itu, maka itu juga merupakan pertimbangan sekolah kita, karena siswa itu perkembangan EQ-nya bisa berubah. Ketika di kelas 7 mungkin EQ-nya belum berkembang, ketika di kelas 8 mungkin dia lebih pandai lagi. Maka pertimbangan itu yang digunakan. Jadi tadi penyelesaian keputusannya itu Bapak menaikkan, mungkin nanti ada kasih pembimbingan lebih lanjut ya Pak ya? Ya, seperti itu. Ya, di kelas 7 kan kognitifnya belum tentu lebih baik lagi, di kelas 8-nya barangkali bisa lebih berkembang ya. Keputusan yang sangat solutif sekali itu Bapak ya. Ya. Nah, jadi dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, di modul saat ini tuh Pak ada mengenai pembelajaran pengambilan keputusan, di mana kita itu menghadapi 2 kondisi Pak, ada kondisi dilema etika dan juga ada kondisi bujukan moral Pak ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak, pasti muncul kasus-kasus tuh ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus ini itu dilema etika, apakah kasus ini bujukan moral? Nah, Bapak mengidentifikasinya seperti apa Bapak? Ya, mengidentifikasinya seperti misalkan ada anak yang memaksakan diri untuk sekolah kita. Itu secara peraturan sekolah harus ada peraturan sekolah. Tetapi karena beberapa alasan anak itu memaksakan ingin sekolah kita, maka kita juga punya pertimbangan. Dan tidak terlepas kita masukan dari teman-teman dari Bakasek untuk menghadapi persoalan siswa yang demikian. Termasuk juga ada orang tua yang ingin memasukkan siswa mereka kita. Jadi kita juga perlu pertimbangan dengan teman-teman. Sekiranya dia itu bisa mengikuti kita, maka kita ya bisa toleran. Jadi kalau misalkan kasus yang pertama tadi Pak, yang Bapak menaikkan anak yang KKM-nya masih dibawa dengan beberapa pertimbangan, menurut Bapak itu apakah dilema etika atau bujukan moral? Ya, itu dilema etika ya, karena dia menganggap benar banyak alasan, karena dia
mungkin banyak permasalahan di rumah menyangkut siswa, kita juga punya alasan yang benar, sehingga benar dengan benar itu menjadi pertimbangan kita untuk mencari keputusan. Berarti dilihat dulu Pak ya kondisinya ya Pak ya. Berarti kasus yang sebelumnya itu merupakan dilema etika seperti itu. Nah Bapak selama menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak, yang ketika Bapak itu menghadapi keputusannya adalah benar dengan benar atau sama-sama bernilai kebajikan ya Pak? Kalau kita selalu kepala sekolah itu sebagai penggerak saja Bu, jadi tidak terlepas dengan komunikasi dengan semua yang terlibat di dalam sekolah, seperti Wakaseh, wali kelas, guru juga itu bisa memberikan masukan ke kita. Nah, dalam mengambil keputusan kita tidak mengambil keputusan sendiri, artinya kita tetap melalui musyawarah dengan teman-teman, maka kalau sudah mencari keputusan maka keputusan itu yang diambil oleh sekolah. Ya, berarti seperti itu ya Bapak ketika menjalankan pengambilan, berarti mengedepankan musyawarah atau diskusi apa ya dengan berbagai pihak. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Misalkan pertama saya melakukan ini, kedua seperti ini gitu, langkah-langkah yang pertama Bapak ambil seperti kalau ada permasalahan di sekolah, yang kita lakukan adalah kita melihat dulu permasalahannya. Ketika permasalahan itu sangat urgen, maka kita panggil wakasek yang terkait seperti kurikulum, prasarana, kesiswaan, humas. Nah, ketika sudah dipanggil belum mencapai keputusan, maka kita melibatkan wali kelas. Wali kelas juga bisa dipanggil untuk memberikan informasi keadaan siswa yang kasus tersebut. Nah, ketika itu sudah mengambil keputusan sudah ada, tetapi kita juga memanggil semua guru yang terlibat yang membimbing siswa itu, diminta keterangannya. Ketika sudah cukup bukti banyak, maka kesimpulan itu berdasarkan musyawarah yaitu kita jalankan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak adanya langkah-langkah atau prosedur secara bertingkat ya Pak ya, sehingga nanti informasi yang didapatkan itu benar atau sahih gitu ya Pak ya, dari berbagai pihak. Jadi Bapak tidak langsung memutuskan, ada beberapa pihak yang dilibatkan. Lalu nih Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Kalau kita ya tadi itu efektifnya secara musyawarah dengan teman-teman, ya bisa diambil keputusan sendiri karena kita itu suatu tim di sekolah kita itu. Kalau kita ambil keputusan sendiri, barangkali teman-teman yang lain itu mesak beratan. Iya. Mengedepankan musyawarah ya Pak ya, saling berdiskusi. Kemudian nih Pak, adakah hal-hal atau tantangan bagi Bapak ketika pengambilan keputusan nih? Kayaknya tuh merasa berat gitu, atau ada tantangan apa? Jadi mengambil keputusan ini sepertinya bimbang gitu. Tantangannya seperti apa Pak? Ya ada, karena kita semua siswa, semua guru itu mempunyai pemikiran masing-masing. Ketika kita mengambil keputusan ada yang secara pribadi tidak puas, tetapi dengan musyawarah ya maka kita yang ambil adalah keputusan yang terbaik itu. Jadi tadi tantangannya itu ketika ada pro dan kontra atau ketidaksepakatan. Nah, jadi Bapak itu menyatukan keduanya ya Pak ya. Ya. Lalu selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak itu memiliki jadwal tertentu untuk melaksanakannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Bapak biasanya kasus-kasus yang kita tangani mengenai siswa itu kita serahkan ke guru BK. Guru BK bekerja sama dengan wali kelas. Ketika sudah ada kesepakatan, maka kita bisa memanggil orang tua dengan melalui humas. Nah, dari situ antara wali kelas dengan BK dengan humas itu dimusyawarahkan
Kalau sudah berhasil atau mencapai kesepakatan dengan orang tua, ya sudah selesai. Kalau orang tua dengan pihak sekolah tadi belum selesai, maka melibatkan kepala sekolah untuk mengambil keputusannya. Jadi tergantung permasalahan Ya, itu ya kompleksitasnya. Jadi kalau misalkan butuh pemanggilan orang tua atau ada stakeholder yang terlibat, Bapak menjadwalkan pertemuan pemanggilan seperti itu. Kemudian nih Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya tadi ya kita itu partnernya dengan Pak Asep, seperti Humas, kurikulum, Guru BK, guru kelas, wali kelas, terus melibatkan juga kalau agak berat itu komite sekolah itu tidak. Iya. Baik, jadi ada seseorang pasti ya Pak yang mempermudah dari Wakasek, guru-guru, kemudian komite. Kalau Bapak dalam pengambilan keputusan, adakah pertimbangan atau nilai-nilai apa yang Bapak pertimbangkan, nilai kebajikan apa seperti keadilan, kemanusiaan, atau rasa kasih, atau seperti apa nilai yang Bapak pertimbangkan dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang dominan adalah pertimbangan kemanusiaan, karena walaupun bagaimana manusia itu atau siswa itu bisa berubah. Ketika sekarang nakal, suatu saat dia bisa rajin. Ketika sekarang tidak bisa, suatu saat dia bisa cerdas, karena dia berkembang. Berkembangan, supaya yang penting jangan merugikan anak, kita tetap harus berpihak pada murid ya, seperti itu ya Bapak. Yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik nih dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, jadi karena masyarakat itu masyarakat majemuk, ya, jadi mungkin pemilihannya berbeda-beda, maka kita dengan jalan musyawarah itu kita akhirnya menemukan satu titik temu, mencari memutuskan kesepakatan. Kalau ini tidak ada masalah seperti ini, karena kita memutuskan itu dengan cara musyawarah itu, jadi tidak ada masalah. Ya, jadi Bapak itu mendapatkan musyawarah ya Pak ya. Dari semua pertanyaan sudah saya ajukan Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya, meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ketika wawancara. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, sama-sama bisa. Mudah-mudahan sharing kita, pengalaman kita nanti untuk kedepannya mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak, namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Pak. Nama saya Isnaini Rahmawati, bisa dipanggil Ibu Isna, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu dari UPTD SMP Negeri 3 Sindang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu sehingga memberi saya kesempatan untuk mewawancari Bapak ya. Boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Nama Bapak Muhammad Rahmat MPD, Kepala UPTD SMP 1 Atap 2 Candigi. Iya, dengan Bapak Muhammad ya Pak ya? Iya. Nah, untuk wawancara kali ini Pak, saya itu berkesempatan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak ya Pak. Untuk tema atau materi kali ini yaitu untuk praktek pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah itu Bapak, nanti kita sharing-sharing gitu aja Pak, santai gitu Pak ya. Ya tentang pengalaman Bapak selama jadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan ya. Langsung saja nih Pak ya masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Selama Bapak jadi kepala sekolah pasti pernah atau sering mengambil keputusan. Nah dalam mengambil keputusan itu Bapak mengalami dilema atau kebimbangan gitu Pak. Nah bisa tolong diceritakan gitu salah satu contoh kasus ketika Bapak mengalami dilema dalam pengambilan keputusan dan bagaimana Bapak dalam akhirnya gitu mengambil keputusannya seperti apa? Bapak. Terima kasih Bu Isna. Bu Isna. Ya.
mudah-mudahan bisa Bapak jawab ya. Iya, Pak Mangga. Ketika kita menduduki sebuah institusi dalam lembaga pendidikan, tentunya sangat berat ya, artinya langsung berhubungan dengan bagaimana kita mendidik seorang anak atau siswa itu dalam kegiatan sehari-hari, dan tentunya tidak menutup kemungkinan pasti akan dan ada berbagai masalah yang terjadi. Kemungkinan diantaranya adalah, kita ambil salah satu contoh adalah ketika siswa melakukan sebuah tindakan yang tidak diharapkan, artinya dia melanggar sebuah tata tertib, maka yang harus dilakukan oleh Bapak selaku pimpinan sekolah, yang pertama informasi yang harus digali lebih ya, Pak, digali lebih dalam, konfirmasi, kemudian secara bertahap atau berjenjang, ada penanganan mulai misalkan dari wali kelas terlebih dahulu, kemudian melalui tingkat selanjutnya guru BK, kemudian nanti ke wakil kepala sekolah, dan titik temu itu nanti diinformasikan kepada Bapak sehingga Bapak bisa mengambil sebuah kesimpulan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak mentah dan tidak secara langsung kejadian itu ditangani oleh Bapak, tapi ada informasi yang masuk ke Bapak, kemudian melakukan sebuah diskusi secara sederhana, kalau memang itu sederhana, dan kemudian kita lakukan keputusan akhir yang tentunya tidak akan merugikan siswa itu sendiri dan tetap saling menguntungkan. Kemungkinan salah satu contoh, misalkan ada yang lagi ngetren, yaitu misalkan terjadi kontak fisik, berkelahi. Berkelahi anaknya. Misalkan anak itu berkelahi, yang tentunya kasus itu harus diselesaikan karena ada kemungkinan ketakutan bisa meluas dan melebar. Maka yang diambil ya udah, kalau misalkan berkelahi itu terjadi, ya diambillah kedua belah pihak, diselesaikanlah melalui prosedur tadi yang Bapak kemukakan, berjenjang gitu. Tidak merugikan keduanya, Pak. Betul, tetap harus dalam posisi adil, alasannya seperti apa, kemudian ya tentunya kalau memang itu agak berat ya undanglah kedua orang tuanya, mungkin seperti itu, sampai biasanya kalau di desa seperti itu kan akan informasi yang disampaikan oleh satu pihak akan lain diterima oleh pihak yang lain. Mungkin itu bisa Bapak ambil contoh. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya, setelah tadi ada kasus-kasus yang terjadi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul nih Pak? Apakah kasus tersebut ke dalam ranah dilema etika atau masuk ke bujukan moral? Bagaimana Bapak menentukannya? Apakah kasus ini adalah dilema etika ataukah kasus ini bujukan moral? Seperti apa Bapak cara menentukan atau mengidentifikasinya? Terima kasih Bu ya pertanyaannya. Paling kalau Bapak memberikan sebuah keputusan, ya tentunya kenapa itu terjadi, mungkin ada alasan dari kedua belah pihak. Yang pertama dan pihak kedua Bapak sebut ya, mungkin merasa bahwa dirinya memang sama-sama benar, bahwa ini saya melakukan ini dan kejadiannya ini berarti dia ngotot mempertahankan kebenarannya. Maka otomatis yang harus Bapak lakukan adalah ya sebagai pengambil yang menengahi, artinya menengahi dengan apa yang dilihat kepada aturan atau tata tertib yang ada. Kemudian kita juga mencari informasi bahwa kejadian ini masuknya ke dalam hal seperti apa. Nah, kalau hal tersebut sudah dilakukan, ya maka istilah yang sederhananya berdamai kayaknya, berdamaikan aja. Kalau memang itu tingkatnya, mereka satu sama lain bisa saling menerima. Nah, kalau memang itu misalkan kejadiannya bahwa salah satu pihak merugikan orang lain, ya tentu pasti ada tindakan semacam sanksi. Sanksinya ya kita lihat lagi urutannya, apakah ini kira-kira memberatkan siswa tapi tetap menganggap bahwa
siswa kita itu melakukan hal-hal yang di luar karena ketidaktahuannya. Jadi kita tetap akan mencoba meraih siswa tersebut dan diberikan kesadaran. Mungkin kalau contoh bisa diambil contoh seperti bully membuli tuh, Bu. Ya itu kan hal pasti akan terjadi kalau di situ banyak siswa ya. Nah itu paling semacam yang bertingkat tadi, mulai dari tingkat ya wali kelas lah atau naik ke BP dan wakil kepala sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Jadi di wawancara kali ini nih Pak ya, saya itu sedang mempelajari modul 3.1 ya tentang pengambilan keputusan. Jadi tadi kondisi Bapak menghadapi kondisi ada benar dan lawan benar, itu disebutnya dilema etika. Kemudian kalau ada suatu kondisi di mana ada benar lawan salah atau biasanya kejadian yang melanggar hukum itu adalah bujukan moral, seperti itu ya Pak ya. Dari kasus yang tadi Bapak sebutkan itu sepertinya adalah maksudnya dilema etika ya Pak ya. Iya, karena benar lawan benar tuh Pak ya. Iya, seperti itu. Nah, lanjut nih Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada dua kepentingan, ada sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Tetap aja sih Bu, pasti yang dijalankan itu pengambilan keputusan itu ya di luar dari ruang lingkup kerja. Ya Bapak mencari informasi atau berdiskusi atau ngobrol secara ringan dengan teman-teman kepala sekolah atau dengan pihak-pihak lain untuk dibawa ke dalam lingkungan sekolah ketika menemukan hal-hal yang seperti itu. Maka kebijakan yang diambil adalah tetap menguntungkan daripada murid, siswa, kedua belah pihak bersikap secara adil diusahakan adil seperti itu. Mungkin itu, Ibu. Baik Bapak. Kalau hal-hal apa saja nih Pak yang Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan ketika kasus tersebut adalah dilema etika, seperti itu Pak? Ya. Hal yang dianggap efektif. Ya Bapak nih dalam mengambil keputusan sepertinya langkah ini akan efektif atau seseorang akan membantu saya seperti apa gitu, langkah yang efektif sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan Pak. Informasi yang tepat pengambilan, artinya tetap hasil rembukan diskusi musyawarah ya tadi dengan guru dengan yang bertingkat seperti itu, cari informasi kebenaran, cari sedetil-detilnya, kemudian supaya tepat pengambilan keputusannya. Ya kalaupun memang tergantung kasusnya Pak ya. Kalau misalkan memerlukan informasi dari luar, ya kita cari informasi. Kalau misalkan melibatkan orang tua yang harus datang ke sekolah, ya kita libatkan. Artinya keputusan itu benar-benar di informasi yang mendetail sedetil-detilnya, baru kita ambil keputusan. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan apa nih tantangan Bapak? Tantangan. Iya, ada tantangan apa aja? Ketika sebuah keputusan tidak disetujui oleh semua pihak, itu pasti ada ya. Iya betul, pasti. Si A, si B, si C dan lain sebagainya atau dua kubu, maka pengambilan keputusan itu harus kembali diolah, digali dan memberikan informasi supaya pihak A dan B bisa saling menyetujui, mungkin seperti itu dan keputusan yang diambil ketika itu belum tentu final. Ketika terjadi gejolak lagi, ya itu bisa bertambah atau ada pengurangan sampai kedua belah pihak ataupun beberapa pihak menyetujui keputusan seperti itu yang diambil. Jadi tantangannya itu ketika ada yang tidak satu pendapat dan Bapak harus menyatukannya itu tadi ya. Kalau selama jadi kepala sekolah nih Pak, kasus yang paling berat atau mungkin kasus yang paling membingungkan bagi Bapak gitu untuk diselesaikan, kasusnya seperti apa? Boleh kasus dari siswa atau kasus dengan rekan guru atau seperti apa tuh Pak?
apa ya, kalau di sekolah pinggiran di satu Iya. atap tuh Bu, kehadiran siswa Bu, Oh, kehadiran siswa. kehadiran siswa tidak hadir dengan alasan orang tuanya memang tidak ada di rumah. Jadi dia tinggalnya dengan neneknya, dengan pamannya, ataupun dia hidup sendiri di rumah, Iya. ya di lingkungan saudara-saudaranya. Orang tuanya ya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, malah kadang ada yang keluar, Iya. ada juga di lingkungan situ, tapi kan perhatian terhadap siswa tidak Kurang, terperhatikan, iya. kurang. Jadi mereka menyerahkan seutuhnya ke Ke sekolah. sekolah. Kemampuan sekolah kan tahu sendiri, paling dalam jangka waktu tertentu. Iya, sampai Itu siang. diantaranya mungkin kehadiran sehingga anak itu secara masif terus bertingkat menjadi kenakalan dan lain sebagainya. Nah itu yang kebanyakan di sekolah yang Bapak sekarang nih Iya. seperti itu, tidak satu dua juga. Dilema itu Pak Dilema ya. itu Iya. tuh. Ketika ingin jangan dinaikkan, tetapi Betul. nanti anaknya kalau tidak sekolah lagi nanti bisa putus sekolah ya Betul. Pak ya. Nah, Iya. kalau ke arah sana tetap kebijakannya adalah kebijakan bersama, Iya. terus berpikir bahwa kemungkinan anak sekarang itu belum tentu nanti ke depannya seperti apa. Ya iya, tetap iya. bahwa si anak ini adalah ya anak bangsa lah, pasti Iya. bisa berubah. Masih masa depan yang panjang Tetap Pak. berpikir Iya, positif, ya sudah dibikin mudah gitu Mudah, Bu. iya. Dibantu Mungkin dinaikkan, dibantu apa dinaikkan ya, bila iya. perlu gitu Iya. ya. Tergantung dari kasus si anak tersebut gitu. Iya. Jadi sekolah Bapak itu selalu mengutamakan pengambilan keputusan yang solutif, kemudian tidak merugikan murid ya Pak ya. Betul. Betul, seperti itu. Nah, Bapak selanjutnya nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam etika? Apakah ketika ada kasus itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Yang Bapak alami sekarang makanya tidak terjadwal Mbak. Iya. Ketika kasus sederhana selesai ketika itu bisa. Iya, kalau- Kemudian misalkan kasus ini lebih besar ya, misalkan menemukan kasus yang lebih besar, itu harus ada waktu, ya kita lakukan ada waktu. Tentu kalau misalkan ada kejadian kasus yang melibatkan dua belah pihak, Iya. maka waktu yang ditempuh itu adalah ketika kita harus memanggil orang tua. Dua itu ya, Pak, dua Ya, pihaknya seperti hadir. itu, jadi pihak sekolah menghubungi dan lain sebagainya. Kalaupun tidak dua-duanya, ya satu dulu gitu. Misalkan satu orang tua yang ada kepentingan paling di situ. Ada orang tuanya ada kepentingan lain dan belum bisa, ya paling di situ aja. Jadi tergantung kompleksitas dari Betul. kasusnya. Kalau kasusnya ringan atau mudah diselesaikan segera, Bapak langsung tangani ya. Betul. Terus kemudian kalau kompleksitasnya sedang atau tinggi, Bapak perlu adanya pertemuan, Betul. mendiskusikan dengan beberapa pihak Ya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika mengambil keputusan Bapak? Kalau seseorang sih, aku nggak ada ya. Seseorang itu bukan seseorang ya Bu. Ya, atau faktor tertentu yang Bapak permudah nih mengambil keputusan dari kasus ini. Oh gitu, dukungan dari berbagai pihak. Kan disebut pihak tuh misalkan dari guru, wali iya, kelas, ya. bertingkat Iya, seperti iya, itu. wali muridnya Betul, juga ya Pak ya, kooperatif stakeholder, ya. komite, Oh iya iya. ya itu selalu mendukung, selalu tergantung kedekatan kita. Iya, berarti Bapak itu selalu semua Komunikasi. aspek Komunikasi. ya, Komunikasi. sesama yang ada stakeholder di sekolah gitu, Betul. diajak ya Pak ya, sehingga Betul. nanti dalam mengambil keputusan itu lebih mudah ya, Hmm. seperti itu. Nah, nih Bapak pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah tadi disampaikan, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dalam mengambil setiap keputusan ketika menghadapi keputusan dilema etika? Ini komunikasi dengan stakeholder. Tuh komunikasi diusahakan
sekompak mungkin, karena kebetulan sekolah kecil Sekolah mah kecil, bisa iya. tertangani tuh Bu. Iya. Mungkin ya, dalam nanti berjenjangnya tergantung apa dia menduduki sebagai apa. Baru yang penting satu suara kekompakan dari Bapak pribadi bahwa mereka itu mendukung, dan dengan mendukung itu keputusan itu walaupun ada apa pro dan Pro kontra, kontra, iya. tapi akhirnya saling memahami antara stakeholder dan guru ya, dan nanti mudah buat Bapak memutuskan, oh ini harus seperti ini. Jadi walaupun ada kendala itu bisa diselesaikan dengan tidak terlalu merugikan orang lain. Menurut Bapak seperti itu. Seperti itu ya Pak, jadi pentingnya komunikasi, sikap bijaksana Betul. Bapak ketika mengambil keputusan, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan ya, seperti itu ya Bapak. Itu saja Pak pertanyaan dari saya mengenai pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di SMP Negeri Satap 2 Cantigi ya Pak ya. Semoga pembicaraan kita, wawancara kita ini jadi ajang silaturahmi ya Pak ya, Ya. merefleksikan setiap keputusan yang Bapak ambil. Ya, gitu ya. mudah-mudahan bermanfaat. Bu. Iya ya, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas waktunya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Semoga sukses, Iya. lancar, Amin. tidak ada kendala. Amin Bapak. Sip, mangga. Ya, terima kasih ya Bapak. Selamat Sama-sama. sore Bapak. Sore.